Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa di hari yang baru ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan hati yang penuh dengan ucap syukur. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jemaat Efrata Wosi Kabupaten Manokwari dalam edisi 20 Agustus. Dan pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Dan sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, kepadamu kami datang ya Bapa, secara pribadi maupun dalam keluarga kami ya Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuasailah kami dengan penuh Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat memaknai kebenaran firman di hari ini ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, sertailah kami dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Engkau akan menyertai hamba Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, inilah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-16 hingga ayat ke-21 yang berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Allah adalah kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, hari ini kita belajar tentang kasih yang berasal dari Allah, yaitu kasih yang tulus atau biasa juga disebut dengan kasih agape. Kasih yang kekal selama-lamanya, kasih yang tidak pernah berubah. Allah selalu setia menyatakan kasih-Nya kepada kita walaupun kita tidak setia. Dan Allah selalu dekat kepada kita walaupun kita menjauh darinya. Dan bukti begitu besar kasih Allah akan kita umat manusia, Dia mengorbankan Anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia, supaya kita hidup oleh-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih menikmati hari yang baru ini, itu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita sehingga kita masih menikmati hidup sampai saat ini. Kita bisa bangun pagi, kita bisa menghirup udara, kita bisa melakukan aktivitas dengan sehat, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Kita dapat membayangkan bagaimana kehidupan kita tanpa kasih Tuhan. Dan di ayat yang ke-18 mengatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Secara duniawi, kita pasti pernah merasakan namanya takut. Apalagi di akhir-akhir ini, kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang menggoyahkan seluruh sendi kehidupan kita. Sudah kurang lebih 2 tahun kita diperhadapkan dengan COVID. Dan sedikit kesaksian tentang apa yang kami alami. Bagaimana dalam keluarga kami beberapa waktu yang lalu kami tes PCR karena mengalami sakit yang tidak biasanya. Kami tes PCR dan beberapa hari kemudian kami ditelepon dokter. Dan kami dinyatakan positif. Bapak Ibu, secara manusia kami merasa takut. Tetapi semakin takut, semakin rasa sesak yang kami rasakan. Kami karantina sekeluarga di tempat yang disediakan Pemda. Dan ketika kami merasakan takut, cemas, apalagi mendengar setiap saat ada yang korban karena COVID, kami menguatkan diri kami dengan berdoa, berserah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian setiap saat yang tiada hentinya. Kami mendapat dukungan dari keluarga, saudara, dan teman-teman sepelayanan, dan juga mungkin ada yang secara diam-diam mendoakan kami. Dan saat kami berserah kepada Tuhan, kami melihat suatu mujizat hari demi hari. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga kami pasti akan ditolong. Karena kami yakin bahwa sehelai rambut pun tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kami melewati hari-hari demi hari dan kami melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tepat di hari yang ke-11, puji Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa, kami dinyatakan negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang mengalami seperti kami yang kami alami pada waktu yang lalu. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita takut, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin ada juga yang ada di ruangan-ruangan rumah sakit, yang ada di tempat karantina, atau yang mengalami berbagai penyakit, atau mengalami pergumulan tentang masa depan anak-anak, pekerjaan. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa kita jangan takut. Mari kita angkat hati kita sungguh-sungguh, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita dan memberikan mujizat kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan di ayat-ayat terakhir dalam pembacaan kita diingatkan bagaimana mengaplikasikan kasih itu secara tulus dan nyata tanpa melihat siapa dia. Seringkali kasih mudah untuk kita ucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Dan di dalam pembacaan ini, Yohanes menegaskan dengan tegas kepada kita, jika tidak ada kasih yang tulus kepada sesama kita, berarti kita belum mengenal Allah secara sempurna. Kasih itu harus terus bertumbuh di dalam diri kita, meskipun belum sempurna. Kita belajar berempati kepada sesama kita,
kita melihat sesama kita yang susah, jangan orang sakit, kita malah sibuk untuk mencari kesalahan-kesalahan mereka. Kita tidak tahu virus itu seperti apa, dan kita tidak tahu kapan dan di mana kita kena. Tetapi kita menyerahkan semua, kita tidak tahu. Mari kita, saya dan saudara-saudara, kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk selalu mengutamakan kasih dalam kehidupan kita, supaya nampak jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan percaya bahwa jika kasih ada di dalam diri kita, akan membawa sukacita dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan menyempurnakan, Tuhan yang mempunyai firman ini akan menyempurnakan di dalam hati kita masing-masing. Kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih Tuhan pemurah dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di mana kami tadi mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan, untuk mengajarkan kasih, menerapkan kasih dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini terpapar virus, yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat karantina, adapun yang ada isolasi di rumah. Untuk itu Tuhan, kasih-Mu akan selalu menyertai dia, menguatkan mereka ya Bapa. Berikanlah roh keberanian untuk mereka ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, sertai dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para medis yang senantiasa merawat yang orang-orang yang terpapar virus. Tuhan, mari Engkau Tuhan menyertai mereka Tuhan. Melindungi mereka ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dari berbagai hal Tuhan. Ada yang bergumul masalah pekerjaan, ada yang bergumul masalah keuangan, masalah ekonomi mereka Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau datang untuk bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan untuk mereka dari atas sampai ke pelosok ya Bapa, agar mereka dalam bijak dalam menangani segala yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau menyempurnakan dalam hati kami setiap kami masing-masing, dalam keluarga atau pribadi kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami bawakan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Salam kasih untuk kita semua, tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua.